Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya doakan kita semua sehat, kemudian dimurahkan rezekinya, kemudian diberi kelapangan waktu yang sangat banyak sehingga bisa mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Teman-teman, hari ini kita tidak akan membahas soal, kita juga tidak akan mereview kampus mengenai syarat dan lain-lainnya, tapi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh siswa, kemudian paling banyak ditanyakan oleh orang tua siswa. Apa itu? Tentang lulusan PKN STAN, apakah di PNS-kan atau tidak? Karena apa? Sebagian banyak yang membilang katanya harus magang terlebih dahulu, katanya harus mengikuti ujian CPNS lagi, katanya dan katanya. Maka hari ini kita akan buktikan apakah lulusan STAN tidak di PNS kan itu hoax atau fakta dengan file-file atau dokumen-dokumen yang ada yang kita dapatkan. Dan hari ini kita tidak akan menyebarkan hoax berulang-ulang, tapi kita akan membuka cakrawala fakta yang ada, teman-teman. Apakah ini benar atau tidak? Ayo kita saksikan video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja di subscribe videonya. Karena apa? Agar kita semakin semangat untuk memposting video-video selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya akan menyampaikan mengenai file atau dokumen yang menjadi bantahan dari review yang akan kita bahas hari ini. Kita mengambil file ya dari pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN. Tentang apa? Tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi Diploma 4 PKN STAN tahun 2021 atau tahun ini, teman-teman. Jadi di file ini teman-teman bisa mendapatkannya di website SPMB PKN STAN. Di bagian pengumuman teman-teman nanti bisa mendownloadnya sendiri di website tersebut. File utuhnya ada di situ, teman-teman. Ya, langsung saja agar saya di sini tidak menyebarkan hoax lagi kan gitu. Artinya hari ini kita mencoba membuka fakta selebar-lebarnya. Oke. Di dalam file pengumuman itu, tepatnya di bagian tentang pendidikan, tepatnya lagi di halaman ke-6 ya dari pengumuman tersebut, akan ada penjelasan-penjelasan mengenai tentang pendidikan di PKN STAN itu sendiri. Termasuk juga tentang nanti apakah lulusan PKN STAN itu di PNS kan atau tidak. Jadi ini langsung dari pemerintah, teman-teman, bukan dari saya. Kita hari ini hanya membuka fakta-fakta yang ada. Oke? Langsung saja kita review isi dari halaman ke-6 atau bagian pendidikan dari pengumuman tersebut. Oke, yang pertama ya dari file halaman ke-6 itu yaitu pendidikan untuk program studi Diploma 4 akan dimulai pada akhir September 2021. Ini teman-teman bagi KKN kita atau saudara-saudara kita yang lulus tahun ini, tahun 2021, maka saat ini mereka sudah berada di pendidikan PKN STAN. Karena apa? Bulan ini kan masih atau sudah bulan Oktober ya, mau mendekati November. Artinya mereka September lalu sudah mengikuti pendidikan di PKN STAN. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan pendidikan akan diasramakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PKN STAN. Untuk lulusan atau yang lulus di tahun 2019 masuk PKN STAN, mereka harus kos-kosan lagi, teman-teman. Berbeda dengan tahun ini, 270-an lebih yang diterima tahun ini, mereka semuanya diasramakan oleh PKN STAN itu sendiri, teman-teman. Jadi tidak perlu lagi mencari kos-kosan. Ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Untuk lama pendidikannya juga diatur di sini, teman-teman. Ya, 8 semester. Diploma 4 itu 8 semester. Kemudian mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada setiap semester
di akhirnya akan dikeluarkan dari program pendidikan PKN STAN. Misalnya si A tahun ini lulus di PKN STAN, kemudian dia mengikuti pendidikan selama 1 semester. Ketika ujian akhir semester, ya, dia tiba-tiba gagal atau mendapatkan nilai yang rendah yang tidak memenuhi syarat kelulusan di PKN STAN. Maka setelah dia menjalani 1 semester itu, langsunglah dia dikeluarkan atau di drop out dari PKN STAN. Ya, itu konsekuensinya bagi mahasiswa-mahasiswi PKN STAN yang saat ini sedang melaksanakan pendidikannya. Ketika mendapatkan nilai jelek atau nilai yang tidak memenuhi standar PKN STAN, maka langsung dikeluarkan. Yang keempat, pendidikan program studi Diploma 4 diselenggarakan di kampus PKN STAN Jalan Bintaro Utama, Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Ya, teman-teman, ini juga termasuk pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh siswa maupun orang tua siswa. Apalagi bagi siswa ya yang orang tuanya tidak mengizinkannya keluar provinsi misalnya. Ya, keluar provinsi tempat domisilinya berada misalnya. Maka banyak yang menanyakan tentang ini. Kak, apakah PKN STAN ada di provinsi ini? Kan gitu. Dan ini jawabannya teman-teman, ya. Jawabannya sudah tertera di sini. Jadi semua pendidikan PKN STAN itu semua di Bintaro, Tangerang Selatan, di Jawa sana, teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak diberi orang tuanya untuk merantau atau tidak bolehkan orang tuanya untuk di asrama di sana, maka alangkah lebih baiknya teman-teman tidak mencoba PKN STAN, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, mahasiswa tidak dikenakan biaya selama mengikuti kegiatan akademik, ya. Semua kegiatan akademik di PKN STAN itu tidak berbayar, teman-teman, alias gratis, alias free. Ya. Jadi kalau ada nanti yang menyebarkan berita bahwa nggak semua akademik di PKN STAN itu gratis, ada kok yang bayarnya uang ini, uang itu, uang segalanya, maka itu bisa dipastikan adalah hoax yang nyata, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman termakan lagi nih hoax yang seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 6. Lulusan program studi Diploma 4 dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Teman-teman, inilah jawaban dari cover video kita hari ini. Jadi semua lulusan D4 PKN STAN semua diangkat menjadi CPNS. Tinggal lagi di sini ada di garis bawah ya, teman-teman. Ya. Bisa dia di lingkungan Kementerian Keuangan, bisa dia kementerian atau lembaga lainnya, atau juga bisa di Pemda. Pemda ini bagaimana? Misalnya di pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota, kan gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan formasi, ya, yang tersedia pada tahun. Misalnya tahun ini, ya, tahun 2021, berarti mereka 2025 baru selesai, kan gitu, ya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, teman-teman, ya. Hanya saja jawabannya sudah pasti ya, teman-teman, ya. Jadi jangan termakan hoax lagi, ya. Jangan termakan hoax yang tidak berguna lagi. Semua lulusan PKN STAN itu akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan dan kementerian atau Pemda lainnya. Tahun kemarin ada seorang siswa datang ke kantor saya, ya. Dia menyatakan dia lulusan PKN STAN, kan gitu. Kemudian dia sekarang ditempatkan di Kementerian Kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ya, mungkin rezeki dia ke sana, kan gitu. Dia tidak ditempatkan di Kementerian Keuangan, tapi dia di Kementerian Kesehatan di rumah sakit. Tapi kerjanya ya tentang atau seputar tentang pelajaran dia di PKN STAN. Gak mungkin kan dia ditempatkan di Kemenkes jadi tukang suntik-suntik
atau tukang tensi orang, kan nggak mungkin kan gitu. Tetap sesuai dengan kualifikasinya. Jadi teman-teman jangan khawatir kan gitu. Di Pemda, baik itu provinsi ataupun daerah, teman-teman pun nanti misalnya ditempatkan ya sesuai dengan apa yang teman pelajari di PKN STAN kan gitu. Bukan ujub-ujub atau yang dipekerjakan di sana adalah sesuai yang maaf, bukan sesuai pada bidang teman-teman, bukan kan gitu. Tetap sesuai pada bidang teman-teman di PKN STAN itu sendiri kan gitu. Oke, jadi sudah finish ya teman-teman. Sudah fix ya. Enggak ada lagi kata hoax ya yang menyatakan tentang alumni PKN STAN itu tidak di PNS kan. Oke, yang ketujuh, ini yang terakhir ya teman-teman. Penempatan mahasiswa yang nyatakan lulus pada seleksi mahasiswa baru PKN STAN tahun 2021 pada Kementerian Keuangan, Kementerian lembaga lainnya, atau Pemda akan dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Oke, paham ya di sini? Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman sudah menyelesaikan pendidikan, maka teman-teman langsung nih ditempatkan di Kemenq atau kementerian atau lembaga lainnya atau Pemda. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi tidak mendapatkan pekerjaan ketika lulus dari PKN STAN. Teman-teman sudah pasti di PNS-kan oleh pemerintah. Tinggal penempatannya saja teman-teman, kan gitu. Tinggal penempatannya saja. Mungkin ada teman-teman nanti sebagian di Kemenq, ada sebagian misalnya di Kementerian Dalam Negeri, atau di lembaga misalnya lembaga ini misalnya Badan BKKBN misalnya, atau Badan Intelijen, atau misalnya Badan Cyber Sandi Negara, atau lain-lainnya teman-teman, kan gitu. Atau misalnya yang di Pemda misalnya ada yang di provinsi Aceh, Sumut, atau 34 provinsi lainnya, atau ada yang di Pemko atau di Pemkap kan gitu, misalnya di Medan, atau misalnya yang di Surabaya atau lain-lainnya kan gitu. Itu nanti tergantung rezeki teman-teman di mana ditempatkan kan gitu. Tinggal lagi jawaban dari PKN STAN itu sendiri berdasarkan pengumuman yang dituangkan mereka pada website mereka sendiri, maka semua ya yang masuk ke STAN dan sudah menyelesaikan pendidikannya, maka mereka langsung di PNS kan dan ditempatkan di Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah. Jadi sudah clear ya teman-teman, fakta-faktanya sudah saya sampaikan hari ini. Dengan apa? Dengan file atau dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi dengan penjelasan yang saya sampaikan hari ini, karena ini sudah pasti dan sudah ditandatangani oleh orang-orang di Kementerian Keuangan itu sendiri teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman, dan hati-hati ya dengan hoax, dengan opini-opini yang tidak berdasar teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran bagaimana bentuk surat atau pengumuman ini, langsung saja teman-teman searching SPMB PKN STAN di Google atau tempat atau aplikasi pencarian lainnya. Langsung saja teman-teman cari, kemudian klik bagian pengumumannya, maka teman-teman pasti mendapatkan file yang saya maksud teman-teman. Covernya atau depannya itu ya seperti yang di video awal tadi sudah ada saya terterakan bentuk pengumumannya teman-teman. Oke, next series 17, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat dari kami dari channel Penmas Plus kan gitu. Mohon maaf ketika ada suaranya yang kurang jelas atau suaranya yang sangkut dan sebagainya. Ya namanya juga manusia teman-teman ya, kadang ada sakitnya atau kadang ada capeknya atau lain-lainnya teman-teman. Dan hari ini ketika membuat video ini kita lagi sedang mengantuk-ngantuknya teman-teman. Oke, tapi tanpa mengurangi esensi dari video ini, saya bisa katakan video ini pasti sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika tidak bermanfaat, mohon dikomentari saja, disampaikan kritikan-kritikan yang membangun teman-teman, bukan hujatan ya. Kritikan yang membangun boleh disampaikan di kolom komentar kan gitu. Kita terbuka setiap pertanyaan ataupun setiap kritikan, saran dan lain-lainnya
kita terbuka menerimanya dan insya Allah akan kita jawab teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, langsung saja subscribe video ini teman-teman, ya, supaya kita semakin semangat untuk memposting video-video selanjutnya. Demikian, selamat pagi. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan kelapangan waktu. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.